Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangi hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukumnya yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lepaskanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita membacanya secara berbalasan. Saya baca pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ada
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Marilah kita dengarkan warta Jemaat pada hari ini, Minggu 24 Oktober 2021. 1. Warta umum. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu, hidup rukun dengan sesama, manotong marholong niroha di dongan. 2. Ibadah Minggu 31 Oktober 2021. Ibadah Minggu 31 Oktober 2021 dilaksanakan di gereja masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Rapat Pendeta HKBP Hatopan tahun 2021. Pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober 2021 akan dilaksanakan Rapat Pendeta HKBP Hatopan. Rapat Pendeta dilaksanakan secara semi virtual dan HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur mendapat satu link. Oleh sebab itu, pelaksanaan rapat pendeta HKBP Hatopan khusus di wilayah distrik 17 Indonesia bagian timur akan dilaksanakan di Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Semua pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut. Marilah kita mendoakan agar rapat tersebut berjalan dengan baik. 4. Persembahan ke depan. 4A. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan amplop ke depan untuk diakoni gereja kita. 4B. Kita akan memberikan persembahan ke depan di hari Minggu 31 Oktober 2021 yang akan datang untuk mendukung kegiatan pesta gereja HKBP Tamarunang. 5. Perlombaan kegiatan pesta gereja dalam rangka kegiatan pesta gereja akan dilaksanakan. 5A. Perlombaan tenis meja kategori ama dan pemuda pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 jam 16.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kepada kategorial ama dan pemuda mempersiapkan timnya untuk perlombaan tersebut. 5B. Perlombaan bola voli untuk kategori ama dan pemuda
pada hari Minggu 31 Oktober 2021 jam 16.00 WITA di gereja ini. Diharap kepada kategorial ama dan pemuda untuk mempersiapkan timnya untuk perlombaan tersebut. Marilah semua jemaat untuk turut serta mendukung kegiatan tersebut. 6. Membuat program kerja dan anggaran tahun 2022. Diberitahukan kepada semua ketua Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia beserta dengan seluruh pengurus seksi dan anggota agar membuat rencana program kerja dan anggaran tahun 2022. Untuk itu, masing-masing dewan akan mengadakan rapat dengan jadwal sebagai berikut. 6A. Dewan Koinonia dan semua pengurus kategorial lansia, kategorial ama, kategorial ina, kategorial naposo bulung, kategorial remaja, dan kategorial sekolah minggu rapat pada hari Minggu 31 Oktober 2021 setelah selesai ibadah minggu. 6B. Dewan Marturia dan semua pengurus seksi sending, seksi musik dan seksi multimedia rapat pada hari Minggu 7 November 2021 setelah selesai ibadah minggu. 6C. Dewan Diakonia dan semua pengurus seksi kesehatan, seksi pendidikan, seksi kemasyarakatan, seksi diakonia sosial rapat pada hari Minggu 21 November 2021 setelah selesai ibadah minggu. 7. Pemberdayaan pembinaan Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, seluruh seksi kategorial paropuan dan kategorial parartaon dan bendahara se-Resort Sulawesi Selatan. HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan pemberdayaan pembinaan kepada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, seluruh seksi kategorial parartaon dan bendahara pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 jam 9.00 WITA. Selesai di HKBP Makassar. Diharapkan kepada semua yang diundang dalam kegiatan tersebut agar turut menghadiri. 8. Basar makanan panitia pesta gereja. Panitia pesta gereja mengadakan basar makanan berupa mie gomak dengan harga Rp25.000 per porsi dan lapet dengan harga Rp25 per pak. Marilah kita turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 9. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa 1 set meja tenis meja dari NN. Gereja mengucapkan terima kasih. 10. Rapat Panitia Natal Amaina HKBP Tamarunang. Setelah selesai ibadah minggu, Panitia Natal Amaina HKBP Tamarunang akan melaksanakan rapat panitia bertempat gedung sekolah minggu. Dihimbau kepada semua panitia untuk mengikuti rapat tersebut. 11. Menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita ikut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dan di lingkungan gereja dengan membuang sampah masing-masing di tempat sampah yang telah disediakan. 12. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta jemaat yang sakit.
Iin Borusianipar dirawat di rumah. 2. Bapak MU Hutagalung dirawat di rumah. 3. Bapak Reza H. Silalahi dirawat di rumah. 13. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang merayakan: 1. Ibu Rupina Boru Panjaitan, wilayah 1. 2. Joshua Septian Tambun, wilayah 1. 3. Leslie Boru Panjaitan, wilayah 2. 4. Rahel Boru Panjaitan, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober. Jemaat yang merayakan: keluarga Bapak N. Sihombing ST, Inang Boru Sihotang ST, wilayah 1. 2. Bapak MU Hutagalung Boru Huta Barat, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 15. Jemaat yang datang dalam beribadah. Pada tanggal 17 Oktober, jemaat yang beribadah 106 orang. Yang kedua, Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1 dan seterusnya. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, telah kita dengar tadi rapat pendeta HKBP Hatopan. Hatopan itu artinya umum. Beda dengan HKBP distrik. Kalau distrik dia hanya wilayah distrik, tapi kalau Hatopan dia keseluruhan HKBP. Tetapi untuk tahun ini berbeda. Biasanya kami pendeta rapat HKBP Hatopan itu di Tarutung, Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tapi untuk tahun ini karena situasi Covid, kami harus pergi ke wilayah distrik di mana kami melayani. Untuk itu distrik-distrik yang jauh dari Tarutung akan mendapatkan satu link dan akan rapat secara semi virtual. 10 distrik yang dekat dengan Tarutung seperti Siborong-Borong, seperti Dolok Sanggul akan berkumpul di Sipoholon, 10 distrik. Itu sebabnya judul rapat pendeta HKBP Hatopan dan prakteknya di wilayah distrik masing-masing yang jauh dari Tarutung. Dan besok kami dari resort ini akan berangkat menuju Surabaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman khotbah pada minggu ini tertulis dari Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada kisah cerita dari Tiongkok. Ada seorang pemuda dari desa yang kuliah di kota. Pemuda ini sangat miskin, fokus, uangnya pas-pasan. Suatu ketika dia mau makan di rumah makan. Dia beli hanya nasi dan kuah. Dia beli hanya nasi dan kuah, tidak ada ikan karena dia tidak punya uang. Terus seperti itu dalam beberapa hari. Pemilik warung ini merasa iba, kasihan, dan yakin bahwa si pemuda ini pasti dari desa. Karena dipesan hanya nasi dan kuah sayur. Bayangkan. Singkat cerita, pemuda ini membeli nasi dan kuah seperti biasa untuk makan dia siang di kampus besok. Diam-diam pemilik warung memberikan 2 potong ikan dan 1 potong daging. 2 potong ikan dan 1 potong daging diam-diam disembunyikan dalam bungkus nasi itu. Tahun berjalan terus. Tibalah ada pengumuman dari pemerintah bahwasannya rumah makan si ibu ini akan digusur. Mereka kaget. Datanglah konglomerat ke rumah makan itu. Disuruhlah stafnya, suruhlah ibu dan bapak itu buka kantin di perusahaan kita. Disampaikanlah hal tersebut. Mereka terkejut. Siapa yang suruh? Siapa orang yang baik hati itu? Datanglah pemuda ini. Saya ibu. Sayalah pemuda miskin yang sudah ibu kasih 2 potong ikan dan 1 daging. Sekarang saya sudah sukses. Itu cerita, saudaraku. Dia mengatakan bahwasannya pemuda ini ingat akan kebaikan ibu dan bapak
yang punya warung makan itu. Dia tidak seperti kacang lupa pada kulitnya. Dia ingat siapa orang yang baik kepada dia. Sekarang bagaimana cara kita mengingat kebaikan Tuhan? Di ayat 18 tadi, haruslah kau ingat. Seberapa sering kita melupakan kebaikan Tuhan? Apakah kita terus mengingat kebaikan Tuhan kepada kita, atau apakah jangan-jangan kita lupa? Kita lupa kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Kita lupa napas kehidupan yang telah kita terima setiap pagi. Kita lupa kesehatan yang kita terima setiap pagi. Kita lupa anak-anak kita bahagia setiap pagi, setiap hari. Kita lupa bahwa kita semangat bekerja. Kita lupa bahwasannya kita sukses dalam pekerjaan. Kita lupa bahwasannya anak-anak kita berhasil dalam studi. Seberapa sering saudara lupa akan itu? Sekarang firman Tuhan mengatakan kepada kita, haruslah kau ingat. Teologi ingatan. Apalagi dalam iman Kristen, teologi ingatan itu sangat harus ditekankan kepada kita. Jangan sekali-sekali melupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya liturgi HKBP, kalau kita nikmati dia, dari lagu pertama, lagu pembuka sampai foto introitus, sampai pengakuan dosa, kita dengar patik, kita dengar epistel, itu semua teologi ingatan. Kita disuruh mengingat kembali bahwasannya Allah itu betul-betul baik kepada kita. Dalam pengakuan dosa kita disuruh ingat seberapa jahat dirimu di hadapan Tuhan. Itu teologi ingatan. Kita disuruh ingat kembali seberapa besar kejahatanmu 1 minggu belakangan ini. Seberapa besar kesalahanmu yang telah kau perbuat mulai hari kemarin, 1 minggu belakangan ini. Ketika kita mengingat itu semua, oh kemarin aku begini, oh hari Kamis aku begitu, melanggar perintah titah ke ini, melanggar titah ke ini. Semua kita ingat pelanggaran dan kesalahan kita, kita ingat dalam memori ingatan kita ini. Dan kita diajak oleh para genda untuk meminta ampun kepada Tuhan dan mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa. Itulah teologi ingatan yang terus diberikan oleh gereja kita setiap minggunya, supaya saya, Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang beribadah offline dan online, tidak melupakan Tuhan. Saudaraku, apakah itu mengingat? Mengingat itu menjelaskan memori pada masa lalu dan membawanya pada masa kini. Itu mengingat. Mengingat itu menjelaskan memori pada masa lalu dan kita bawalah pada masa kini. Itulah mengingat. Bawalah kenanganmu bersama Tuhan, pengalaman hidupmu bersama Tuhan pada masa lalu, bawalah di zaman ini, bawa pada masa kini, supaya kita nanti melihat Tuhan betapa banyaknya berkat-Mu, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan itu tidak bisa kuhitung satu-satu, tidak bisa kuhitung. Berapa banyak berkat yang Kau beri itu tidak bisa kuhitung Tuhan, saking banyaknya. Bahkan persembahanku ini tidak lebih banyak daripada pemberian Tuhan. Seberapalah uangku ini Tuhan yang kukasih samamu, tidak lebih banyak daripada pemberian Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tidak terhitung banyaknya. Memori kita pada masa lalu, pengalaman hidup Bapak Ibu semua, saudara-saudara pada masa lalu bersama Tuhan, yang mungkin sembuh dari penyakit, ditolong dari kecelakaan, berhasil dalam pekerjaan, sukses dalam usaha. Ingat itu semua, ingat, bawa pada masa kini, sehingga kita mampu hidup bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Engkau, saya mungkin tidak akan berhasil di Makassar ini. Holan ijazah do hubuan tu Makassaron, modal tangiang ni dai nangi, di si borong-borong ambar bolak dengi, di bona pacogiti, di toba samosiri, modal ni tangiang ni na tua-tua ido, borat autu Makassaron, tu tano pangaratoanon.
Puji Tuhan, berhasil lau karejo denggan, adong usahaku, adong tiga-tigaku, adong jabuku, adong karetaku, adong sepeda motorku, adong mobilku. Ingat itu Bapak Ibu. Dengan memori ingatan kita kepada Tuhan, kita mampu hidup bersyukur, berterima kasih, jauh daripada kita ungut-ungut. Dan kita pun bisa sehat, karena setiap hari kita mensyukuri berkat Tuhan. Dan jauh daripada itu, seperti dikatakan tadi di ayat 18, haruslah kau ingat hai umat Israel, engkau dulu itu budak kau di tanah Mesir, sekarang kau sudah jadi umat yang merdeka. Dulu kita ini budak, saudara-saudara. Kita ini dulu budak dosa, hamba dosa kita dulu ini, diperhamba dosa. Tapi karena Yesus telah melayakan kita, kita tidak lagi menjadi budak, melainkan menjadi anak yang mewarisi anugerah kerajaan surga. Itulah yang harus kita ingat, saudara-saudaraku. Harus kita ingat. Itu sebabnya kepada orang tua diperintahkan di kitab Ulangan, hei orang tua, haruslah kau ajarkan itu kepada anakmu berulang kali. Ketika engkau tidur, ketika engkau bangun, dalam segala aktivitas, ajarkanlah itu kepada keturunanmu. Memori ingatan ini terus diajarkan oleh bangsa Israel kepada anak-anaknya supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya dalam berbagai aktivitas. Sudahkah orang tua melakukan itu? Sudahkah orang tua terus mengulangi dan berulang kali mengajarkan hal tersebut kepada anak-anaknya? Teologi ingatan itu harus kita terapkan. Itu sebabnya anak sekolah pun, anak kuliah, anak SD, SMP, SMA, ibu dari mata pelajaran adalah mengulang pelajaran. Ibu dari mata pelajaran adalah mengulang pelajaran. Itu dia. Setiap orang yang studi, kalau mau sukses studinya, ulangi pelajaranmu. Karena itulah ibu dari segala pelajaran, mengulang apa yang kita pelajari. Dengan demikian saudaraku, karena kita sudah mengingat kembali memori kita bersama Tuhan, kemesraan kita bersama Allah, ingatan kita sudah cerah kembali bagaimana Tuhan menolong saya ketika sakit, Tuhan menyelamatkan saya ketika saya dalam kecelakaan, saya terhindar dari mara bahaya, sehingga itulah saya dirubah oleh kuasa Tuhan, dan kita pun mampu untuk mempraktekkan topik minggu kita pada hari ini, yaitu hidup rukun dengan sesama. Kita bisa berangkat untuk hidup rukun dengan sesama. Salah satunya di ayat 17 ini, memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang miskin, para janda. Mengapa Tuhan memihak kepada mereka ini? Anak-anak yatim, orang-orang asing, para janda. Karena mereka ini tidak punya kekuatan, mereka ini tidak punya penolong, mereka ini diacuhkan dari tengah-tengah masyarakat Israel pada saat itu. Mereka ini dipandang sebelah mata, begini mereka melihat. Kalau ada janda mereka begini melihat, anggap enteng. Kepada para anak yatim piatu mereka seperti ini melihat rendah kepada mereka ini. Itu sebabnya anak-anak orang miskin, para janda, yatim piatu, mereka tidak punya penolong karena mereka diacuhkan, mereka tidak dipedulikan, mereka disisihkan, mereka terpinggirkan. Inilah kaum marginal di tengah-tengah umat Israel, dan jangan-jangan juga di konteks zaman kita pada saat ini.
Banyak kaum marginal di sekitar kita, saudara-saudaraku. Itu sebabnya karena Tuhan lebih melihat mereka ini, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terusir, orang-orang yang terkucilkan. Tuhan mengatakan, jangan engkau memperkosa hak mereka. Tuhan memihak orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan beserta dengan orang-orang yang lemah. Tuhan beserta dengan orang-orang yang diacuhkan. Dan biasanya memang orang-orang seperti ini harus mendapatkan belas kasihan. Saudaraku, maukah kita memperhatikan mereka yang terpinggirkan? Maukah saudara melihat orang-orang yang termarginalkan? Maukah saudara melihat orang-orang yang tersisihkan dari masyarakat kita? Maukah saudara menjadi penolong bagi mereka? Perhatikan tadi konteks Ibrani pasal 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Atikna suruhan ini batado ibana ro manggido tolong tuau. Atikna suruhan itu hanido ibana ubahena ro ibana tujabuku. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, khotbah ini mau mengajak kita, mari terimalah semua orang seperti Kristus menerima kita apa adanya dirimu. Bagaimana kekuranganmu, kekuranganku, bagaimana kelemahanmu, kelemahanku, Tuhan terima. Terimalah mereka. Disitulah kita mampu merajut, disitulah kita mampu membina hidup rukun dengan sesama, karena tidak ada seorang pun yang mau hidupnya bertengkar dengan orang lain. Tidak mau itu. Keinginan manusia itu pada dasarnya mau hidup damai. Tidak ada orang yang mau hidup ribut, tidak mau. Tidak mau orang itu mau hidupnya bertengkar terus, berantem terus, tidak mau. Pada dasarnya itu ada buku 7 pokok kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan manusia yang paling pokok, paling inti itu mau hidup damai. Itu keinginan manusia paling dalam, mau hidup damai. Artinya pada dasarnya manusia tidak mau ribut. Dia mau damai terus hidupnya ini. Damai dengan keluarga, damai dengan tetangga, damai dengan teman sahuria, damai dengan teman sekantor dia itu. Pada dasarnya hidup manusia mau damai. Oleh karena itu praktekkanlah hidup rukun dengan sesama. Amin. Kita berdoa. Kami disuruh mengingat kebaikan Tuhan. Betul, banyak sekali berkat Tuhan dan tidak bisa kami hitung satu persatu. Kami diberi napas kehidupan, kami diberi kesehatan, kami diberi semangat dalam bekerja, kami diberi kepintaran, anak-anak sehat, keluarga juga sehat, dan kami diberi keselamatan dari dosa-dosa kami. Itu luar biasa Tuhan, sungguh tidak terhitung banyaknya berkat-Mu, dan itu harus kami ingat dan harus kami ingat dan harus kami ingat. Kami tidak boleh melupakan berkat Tuhan sehingga kami mampu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melihat kehidupan kami ke depan. Banyak pergumulan kami, banyak tantangan kami, tantangan jemaat-Mu di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha mereka masing-masing, bisnis mereka. Banyak sekali yang mungkin tidak kami pikirkan itu terjadi. Tapi jauh daripada itu, apa yang tidak kami minta justru Tuhan berikan. Apa yang tidak kami pikirkan justru Tuhan berikan kepada kami. Karena benar
pikiran Tuhan jauh melebihi pikiran kami. Kami mohon ke hadapan Tuhan, semua pekerjaan jemaat-Mu, usaha mereka, Tuhan memberkati. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang bergumul dalam rumah tangga mereka, dalam mendidik anak-anak, jemaat-Mu yang menantikan anak. Kami yakin Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan setia dan Tuhan selalu mendengarkan seruan kami. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit, Iin Borussia Nipar, Amang R Silalahi, Amang MU Hutagalung. Ketiga jemaat-Mu ini Tuhan, kami mendoakan supaya Engkau menyembuhkan mereka, memberikan mereka kesehatan, memulihkan kondisi mereka. Kami mendoakan bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kasih setia Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan sumbangan ataupun persembahan tahunan ataupun ucapan syukur. Tuhanlah yang memberkati para jemaat-Mu ini. Kami mendoakan para sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Ama Ina, mereka yang sudah lansia atau pensiun dari pekerjaan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau menjaga kami, menguatkan iman kami. Kami juga mendoakan jalannya pesta rapat pendeta Hatopan dimulai pada besok hari Senin. Seluruh para pendeta yang akan berangkat, kami mohon supaya Tuhan lindungi, dan biarlah rapat tersebut juga berjalan dengan baik. Dan juga pertemuan pembinaan pemberdayaan di resort hari Sabtu minggu ini, kiranya juga Tuhan menyertai. Dan panitia pesta ulang tahun dan kotilon yang terus menerus memberikan apa yang bisa mereka berikan dari hidup mereka, supaya pesta tersebut berjalan dengan baik sebagai tanda ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Itu kami mohon ke hadapan-Mu, para panitia dan jemaat. Tuhanlah yang menyertai. Negara kami, daerah kami di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar dan Maros, di tempat kami beribadah, para pemerintah kami, Tuhanlah kiranya memberikan hikmat kepada mereka. Ya Tuhan, inilah seruan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke depan altar untuk mendukung pelayanan diakonia gereja kita, sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1 dan seterusnya. Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.